Assalamualaikum, halo semua, selamat malam. Gimana kabarnya? Senang banget bisa ada di sini malam ini. Saya mau cerita sedikit tentang beberapa cerita berinteraksi dengan pelatih-pelatih yang Anda mungkin juga temui. Kalian tahu kan, pelatih itu seperti campuran antara motivator, dokter, tukang marah-marah. Pokoknya komplit. Pertama, waktu sekolah. Pernah nggak kalian punya pelatih olahraga yang super galak? Dia selalu bilang, kamu harus lari lebih cepat. Padahal kita sudah merasa lari seperti Usain Bolt versi lambat. Setiap kali dia teriak, cepat, kita cuma bisa berpikir, cepat apa pak? Kita ini sudah lari kayak dikejar anjing tetangga. Kadang-kadang kita merasa pelatih kita punya superpower yang bisa melihat kita malas dari jarak 100 meter. Mata eleng banget, tahu-tahu sudah di depan kita sambil bawa stopwatch. Kemudian ada pelatih fitness. Mereka ini berbeda, lebih modern dan stylish. Punya otot di mana-mana. Kita sampai bingung, ini orang punya waktu buat hidup tidak sih? Nah, pelatih fitness itu selalu bilang, pain is gain. Tapi kalau kita yang merasakan, itu bukan gain, tapi sakit. Setelah latihan bukannya merasa lebih kuat, kita malah berasa kayak habis dipukuli geng motor. Dia bilang, ayo semangat, tinggal 10 kali lagi. 10 kali itu buat dia kayak minum air. Buat kita itu sama dengan hukuman seumur hidup. Dan yang gak kalah seru, pelatih diet. Dia bilang, kamu harus makan sehat. Padahal yang sehat itu seringkali gak enak. Salad tanpa dressing, itu bukan makanan, itu hukuman. Mereka bilang, makan sayur itu bagus buat kamu. Tapi sayurnya apa? Kale. Kita rasa kale itu ciptaan alam yang gak sengaja terlempar ke piring kita. Rasanya kayak makan rumput di halaman. Dan sekarang dengan teknologi ada pelatih online. Cuma ngasih tahu lewat video call, tetapi tetap galak. Push up sekarang. Cuma bisa lihat dari layar, tapi suaranya bisa bikin kita lari sejauh-jauhnya. Ada juga yang ngasih tugas lewat aplikasi. Kamu harus minum 8 gelas per hari. Seolah-olah kita punya waktu buat bolak-balik ke toilet setiap 15 menit. Hidup kayak tugas sekolah yang gak ada habisnya. Terus, kalian pernah lihat pelatih sepak bola? Mereka kayak sutradara film action. Setiap ada yang gagal, mukanya berubah kayak habis nonton film horor. Pernah dengar pelatih teriak dari pinggir lapangan? Itu kayak dengerin mama waktu kita nggak mau makan sayur. Ayo lari, cepat, tembak. Kita kadang mikir, Pak, ini sepak bola, bukan latihan militer. Tapi yang lucu, pelatih itu selalu punya rencana cadangan. Kalau nggak bisa, oper ke belakang. Di belakang siapa? Kiper. Pelatih renang itu beda lagi. Mereka selalu basah. Kasian juga ya. Mereka ngomong, kamu harus lebih cepat. Bayangkan ada hiu di belakangmu. Terus kita mikir, Pak, kalau ada hiu, kita bukan berenang, tapi lompat keluar kolam. Dan yang paling aneh, mereka selalu bilang, nikmati airnya. Gimana cara nikmati air kalau kita sudah tenggelam setengah hidup? Lanjut, pelatih yoga. Mereka selalu tenang dan damai. Tapi kadang-kadang mereka minta kita lakukan pose yang gak masuk akal. Coba tarik nafas, lalu lipat tubuhmu seperti pretzel. Loh, pretzel kan makanan, bukan pose. Dan mereka bilang, jangan lupa bernapas. Serius? Kalau tubuh kita sudah kekunci, kayak kunci Inggris, mana bisa ingat buat bernapas? Pelatih musik juga seru. Ayo mainkan dengan perasaan. Kita coba main piano dengan perasaan. Yang keluar suara ting, tang, tung. Pelatih bilang, itu bukan perasaan, itu kunci jatuh dari tangga. Mereka selalu bilang, latihan adalah kunci. Tapi kunci apa? Kunci gebok hatinya biar nggak kecewa sama kita. Dan jangan lupa pelatih anak kecil. Misalnya, balet. Pelatihnya bilang, lompat seperti peri. Anak-anak lompat kayak gajah di lantai kayu. Tapi pelatihnya tetap semangat. Bagus, lanjut. Sementara orang tua di luar cuma bisa tutup mata sambil mikir, anakku jadi peri atau bulldozer. Terus pelatih bulu tangkis. Kalian pernah punya pelatih bulu tangkis? Mereka ini punya stamina kayak baterai Energizer, gak habis-habis. Setiap kali kita mau berhenti, pelatih kita selalu bilang, ayo 1 set lagi. 1 set lagi, rasanya kayak 1 tahun. Dan saat dia bilang, jaga posisi, kita kan bingung. Ini bulu tangkis atau lagi main catur. Mereka juga punya kebiasaan ngasih semangat dengan teriak. Pukul lebih keras, lebih keras. Kalau lebih keras, shuttlecocknya bisa mental keluar angkasa. Pelatih tinju juga nggak kalah seru. Mereka selalu bilang,
pukul lebih kuat. Kita coba pukul, yang sakit malah tangan kita. Pelatih bilang, bayangkan musuh di depanmu. Musuh, kita malah bayangin utang-utang kita. Mereka juga punya trik motivasi unik. Kalau kamu kalah, kamu harus push up 100 kali. Waktu dengar itu, kita langsung mikir, oke, kita akan menang saja. Lebih mudah daripada push up 100 kali. Lanjut dengan pelatih tari. Ada yang pernah ikut les tari? Pelatih tari itu selalu punya energi yang luar biasa. 5, 6, 7, 8. Kita baru langkah pertama, dia sudah langkah ke-30. Dan setiap kali kita salah langkah, dia bilang, ikuti ritmenya. Kita pikir ritmenya siapa? Kita atau dia? Pelatih tari suka bilang, tari dengan hati. Hati kita bilang, duduk dan minum es teh. Terus pelatih bela diri. Pelatih bela diri punya cara sendiri untuk mengajarkan kita. Mereka bilang, konsentrasi, fokus. Kita coba fokus. Yang ada malah kebingungan sendiri. Mereka bilang, rasakan energinya. Energi yang kita rasakan cuma pegal dan keringat. Dan setiap kali dia bilang, pukulan ini bisa mematahkan 10 balok kayu. Kita cuma mikir, balok kayu, untung lawan kita bukan tukang kayu. Kemudian pelatih bahasa asing juga seru. Mereka bilang, ulangi setelah saya. Oke, kita coba ulangi. Yang keluar malah bahasa alien. Pelatih bilang, latihan membuat sempurna. Kita latihan, hasilnya masih nggak sempurna. Mereka selalu bilang, praktik setiap hari. Tapi kalau kita praktik setiap hari, kapan kita tidur? Intinya, pelatih itu punya misi mulia buat kita lebih baik. Tapi caranya kadang bikin kita merasa kayak di neraka kecil. Tapi tenang, di balik semua itu, mereka sebenarnya pengen kita sehat dan bugar. Jadi mari kita hargai pelatih-pelatih kita. Karena tanpa mereka, mungkin kita masih malas-malasan di kasur. Terima kasih, selamat malam, wassalam.